Langsung saja kami akan ajak Anda untuk bergabung ke Mabes Polri untuk mengikuti keterangan dari Boy Rafli Amar. Disampaikan kepada beliau hasil pengambilan dan keterangan dari para ahli dan pelapor yang disampaikan oleh Ibu tadi kepada beliau. Jadi tadi sudah dibacakan semua penjelasan dari pelapor, saksi pelapor maksudnya, kemudian dari penjelasan dari para ahli. Para ahli adalah para ahli dari pelapor, para ahli dari terlapor, dan dari Polri. Beberapa hal yang kita catat dari Polri tadi, ahli dari Polri itu ada tercatat ada 7 yang hadir ya. Kemudian dari ahli yang mewakili pihak terlapor itu ada 5 hadir ya. Dan kemudian dari pihak pelapor, ahli pelapor ini ada 6. Memang ada 1 tidak hadir tapi digantikan oleh mereka yang ditunjuk bagi yang diundang. Saat ini masih diberikan kesempatan oleh pimpinan gelar untuk menjelaskan dari pihak tadi sudah selesai dari pihak pelapor bersama para ahli. Jadi pimpinan gelar telah memberikan selama 1 jam kepada para ahli, termasuk di dalamnya dari pelapor, untuk menyampaikan terhadap hal-hal yang belum disebutkan dalam berita acara terdahulu. Jadi tadi sudah dilaksanakan. Saat ini sedang berlangsung 1 jam diberikan kepada pihak pelapor. Maaf, ulangi, terlapor. Jadi dari pihak terlapor yang juga diwakili oleh penasehat hukum, berikut para ahli yang direkomendasikan saat ini sedang diberikan kesempatan untuk menjelaskan selama 1 jam. Kalau kita hitung waktu, apabila digunakan sepenuhnya 1 jam itu, maka 1 jam itu kurang lebih nanti pukul 17.55. Jadi kemungkinan sholat maghrib nanti akan kita istirahat, isoma, kemudian akan dilanjutkan lagi 1 jam terakhir, yaitu dari pihak ahli penyidik. Jadi penyidik ada beberapa ahli yang dipilih oleh penyidik yang nantinya juga akan diberikan kesempatan selama 1 jam. Ada 7 ahli yang hadir. Jadi 1 jam. Kemungkinan besar itu tidak bisa dilaksanakan sebelum maghrib, dan setelah maghrib tentunya akan dilaksanakan istirahat, makan malam kepada para hadirin, dan kemudian akan dilanjutkan 1 jam terakhir. Jadi mudah-mudahan ini apabila waktunya dimanfaatkan keseluruhan. Jadi estimasi kita selesai pukul 20. Tentu nanti setelah 1 jam dari pihak ahli yang ditunjuk penyidik untuk menambahkan hal-hal yang ingin disampaikan kembali, maka tentu sangat dimungkinkan dari pihak pimpinan gelar untuk menyampaikan semacam kesimpulan sementara dari hasil hari ini. Jadi bukan kesimpulan keseluruhan. Karena kesimpulan keseluruhan itu tim Bareskrim, Kabar Eskrim dengan seluruh timnya akan merumuskan pada malam hari ini, dan kemungkinan besok akan disampaikan kepada masyarakat, pada rekan-rekan semuanya. Jadi itu sementara gambaran menjelang pukul 18 hari ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ya, saksi ya nanti rekan-rekan cari tahu sendiri, ada beliau dalam, kan keluar sini ya. Jadi dalam konteks seperti ini lebih nyaman beliau sementara ini untuk tidak disebutkan nama. Tetapi rekan-rekan saya yakin udah lihat semua ada. Insya Allah besok akan disampaikan hasil rumusan dari tim penyidik berkaitan dengan status perkara ini, status hukum, apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Itu besok.
Mudah-mudahan besok tidak lebih dari pukul 15, mudah-mudahan. Waktu dan tepat akan kita sampaikan ya. Saya akan bicara dulu dengan Kabar Eskrim. Kira-kira dengan komposisi, dengan jumlah media sebesar ini, kita perlu tempat yang tentunya lebih luas ya. Itu kira-kira. Ya, Ketua PBNU tidak duduk di dalam. Beliau tadi hanya sedikit silaturahmi, kemudian tidak mengikuti secara keseluruhan. Pengawas eksternal yang hadir, confirm tadi kita lihat adalah dari Kompolnas ada 3, kemudian dari Ombudsman itu ada 3 juga. Jadi ada 6 pengawas eksternal yang duduk di meja tersendiri. Kalau dari saksi pihak yang dipilih penyidik, tentu semua adalah berlatar belakang keilmuan ya. Berlatar belakang keilmuan masing-masing, karena tetap ada 3 kategori itu. Ada saksi ahli pidana, ada saksi ahli bahasa, dan juga ada saksi ahli di bidang agama. Jadi 3. Demikian juga dari masing-masing kelompok menampilkan juga ada saksi ahli agama, pidana, dan bahasa. Jadi masing-masing diberikan. Latar belakang keilmuan yang dipilih oleh penyidik Polri, saya pikir kalau rekan-rekan cari tahu, itu tidak bisa disangsikan lagi. Umumnya mereka adalah doktor dan guru besar yang tentunya memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat keahliannya sesuai dengan apa yang diinginkan penyidik terhadap beliau-beliau. Ya, itu misal ya, jadi kalau misal tidak perlu dijawab dulu, nanti itu besok aja kita lihat, kepastiannya besok. Oh iya, kalau antisipasi ya sudah pasti. Yang penting kita berpikir positif saja kepada tim yang bekerja dan juga kepada masyarakat kita. Yang penting kita positive thinking itu aja. Mari kita sama-sama melihat semuanya, tentu bisa lihat rekan-rekan, dan tentunya tidak ada segala sesuatu yang disembunyikan, semua serba transparan, dan beliau-beliau juga saling meng-cross check sendiri nanti. Jadi silahkan tentunya kepada masyarakat luas utamanya, kita tunggu dengan baik hasil ini, kita hormati proses hukum yang berjalan ini, yang tentunya diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Ahli dari luar negeri, semuanya adalah ahli dari Indonesia. Oh iya, beliau ada latar belakang dari Majelis Ulama juga, ada latar belakang dari Universitas Indonesia, ada latar belakang dari Universitas Gadjah Mada, dan lembaga ahli bahasa. Ada. Beliau tidak hadir dalam kapasitas sebagai ahli, tidak ada hari. Saya tidak ketemu sama beliau, jadi nggak bisa jelaskan. Kalau saya ketemu, saya jelaskan juga tadi. Kira-kira gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Sementara infonya, kalau mau menunggu sampai selesai, berarti kita sama-sama di sini sampai pukul 20.00. Kurang lebih. Lebih kurangnya saya rasa nanti kita bisa lihat sama-sama. Terima kasih. Selamat istirahat. Tidak ada. Kesimpulan itu dirumuskan malam ini. Jadi semua adalah penyampaian kembali. Penyampaian kembali apa yang telah disampaikan dan penambahan terhadap kekurangan yang telah disampaikan. Jadi intinya adalah gelar perkara itu adalah seperti itu. Terima kasih rekan-rekan. Selamat beristirahat.
Ya, demikian tadi keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar terkait gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Boy Rafli menjelaskan bahwa hari ini tahapan-tahapan gelar perkara adalah mendengarkan dari pihak terlapor maupun perlapor dan juga dari pihak penyidik. Masing-masing pihak diberikan waktu sekitar 1 jam untuk memberikan pemaparan. Dari masing-masing pihak terlapor, pelapor dan juga penyidik diwakili oleh ahli bahasa, kemudian juga ada ahli tafsir dan juga ahli pidana. Dan dari seluruh kesimpulan, dari seluruh keterangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak nanti pada pukul 20 akan disampaikan pula kesimpulan dari keterangan dari masing-masing pihak, baik terlapor, pelapor dan juga pihak penyidik. Dan gelar perkara ini kemudian akan dilanjutkan besok. Ditargetkan bahwa kesimpulan dari seluruh gelar perkara bahwa kasus dugaan penistaan agama ini akan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan atau tidak, ditargetkan akan disampaikan kepada masyarakat, kepada publik pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan tunggu sama-sama hasil akan seperti apa. Apakah kasus dugaan penistaan agama ini akan ditingkatkan statusnya menjadi ke penyidikan sehingga Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama juga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak, kita akan tunggu sama-sama besok.